Kisah Hashim bin Thabit, yang jasadnya dijaga Allah. Pada saat perang Badar baru saja usai, kaum kafir Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedengkian dan nafsu untuk balas dendam terus berkobar di dada kaum kafir Quraisy. Tidak saja kaum pria, bahkan wanita bangsawan kaum Quraisy pun turut pula ke Uhud untuk menggelorakan semangat perang. Di antara para wanita itu terdapat Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kafir Quraisy, Raithah binti Munabbih, istri Amr bin Ash, Sulafah binti Sa'ad beserta suaminya, dan ketiga anak laki-lakinya bernama Musafi', Julas, dan Kilab, serta banyak lagi wanita-wanita lainnya. Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud, Hindun binti Utbah, istri pemimpin kafir Quraisy, dan beberapa perempuan lainnya berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan untuk membakar semangat para pasukan berkuda kafir Quraisy. Pertempuran pun usai, kaum Quraisy meraih kemenangan pada peperangan tersebut. Para wanita kafir Quraisy berlarian ke tengah medan pertempuran dan merayakan kemenangan. Tidak hanya itu, mereka bahkan mencincang dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut dengan cara yang sangat keji. Perut mayat-mayat itu mereka belah, matanya dicongkel, telinga dan hidungnya dipotong. Bahkan seorang di antara mereka tidak puas dengan cara begitu saja. Hidung dan telinga mayat-mayat itu dibuatnya menjadi kalung, lalu dipakainya untuk membalaskan dendam. Sulafah binti Sa'ad lain pula caranya. Dia tidak seperti perempuan lain. Hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan ketiga orang anaknya. Dia berdiri bersama kawan-kawannya yang sedang merayakan kemenangan. Setelah lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya dia masuk ke arena pertempuran dan diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang bergelimpangan. Tiba-tiba didapatkannya mayat suaminya terbaring, hampa berlumuran darah. Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan. Kemudian ditujukannya pandangan ke segala arah mencari anak-anaknya yang bernama Musafi', Kilab, dan Julas. Tidak berapa lama dia mencari, didapatinya Musafi dan Kilab telah tewas, namun Julas masih hidup dengan nafas terengah-engah. Sulafah memeluk tubuh anaknya yang setengah sekarat, kemudian diletakkannya kepala anak itu ke pahanya. Air matanya kering karena pukulan berat yang sangat mengguncang hatinya. Kemudian ditatapnya wajah anaknya seraya bertanya, "Siapa lawan yang menjatuhkanmu?" Dengan nafas putus nyambung Julas menjawab, "Hashim bin Thabit." Dia pula yang memukul roboh Musafi dan... Belum habis dia berbicara, nafasnya sudah putus. Sulafah binti Sa'ad bagaikan orang gila. Dia menangis dan teriak sekencang-kencangnya. Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata, kecuali bila orang kafir Quraisy membalaskan dendamnya terhadap Hashim bin Thabit, dan berjanji akan membuat batok kepala Hashim untuk dijadikan mangkok tempat minum khamr. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Hashim bin Thabit kepadanya, hidup atau mati. Janji Sulafah itu tersebar cepat ke seluruh Quraisy. Setiap pemuda Makkah berharap mereka dapat memenangkan lomba itu dan membawa Hashim kepada Sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya. Seusai perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka membicarakan pertempuran yang baru saja dialami. Mereka memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan yang syahid, memuji keberanian orang-orang yang terluka, dan sebagainya. Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Hashim bin Thabit, yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagum bagaimana Hashim mampu merobohkan 3 bersaudara kafir Quraisy sekaligus, yaitu Musafi', Julas, dan Kilab, anak dari Sulafah binti Sa'ad. Seorang di antaranya berkata, "Itu soal yang tidak perlu diherankan. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum berkobar perang Badar, bagaimana caranya kamu berperang?" Lalu Hashim tampil dengan busur panah di tangan, lalu berkata, "Jika musuh berada di hadapanku 100 hasta, aku panah dia. Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding dengan lembing sampai patah. Jika lembingku patah, kuhunus pedang, lalu aku main pedang." Maka Rasulullah bersabda, "Nah, begitulah berperang. Siapa yang hendak berperang, berperanglah seperti Hashim." Tidak berapa lama setelah perang Uhud, Rasulullah memilih 6 orang sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting, dan beliau mengangkat Hashim bin Thabit sebagai pemimpin. Orang-orang terpilih ini berangkat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka. Di tengah jalan, tidak jauh dari Makkah, sekelompok kaum Hudzail melihat kedatangan mereka.
Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat. Hashim dan kawan-kawan dengan sigap menyambar pedang masing-masing dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang Hudzail itu berkata, "Kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku jahat terhadap kalian jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah." Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah bermusyawarah. Sikap apa yang harus diambil? Hashim menoleh kepada kawan-kawannya seraya berkata, "Aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu." Kemudian diingatnya sumpah Sulafah untuk menangkapnya. Hashim kemudian menghunus pedangnya sambil berdoa, "Wahai Allah, aku memelihara agamamu dan bertempur karenanya, maka lindungilah daging dan tulangku. Jangan biarkan seorang musuh pun menjamah." Hashim dan rekan-rekannya menyerang orang-orang Hudzail. Mereka bertiga bertempur mati-matian, sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu. Adapun kawan Hashim 3 orang menyerah sebagai tawanan. Mereka dikhianati oleh kaum Hudzail yang tidak memenuhi janji. Pada mulanya kaum Hudzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Hashim bin Tsabit. Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Hashim, mereka pun girang bukan kepalang karena membayangkan hadiah besar yang akan diperoleh. Hanya beberapa saat setelah kematian Hashim bin Tsabit dan kawan-kawan, kaum kafir Quraisy telah mencium beritanya. Karena kaum Hudzail tinggal tidak jauh dari kota Makkah, para pemimpin kafir Quraisy segera mengirim utusan kepada pembunuh Hashim, meminta kepala Hashim untuk menghilangkan dahaga Sulafah binti Sa'ad dan menyempurnakan sumpahnya. Para pemimpin kafir Quraisy membekali para utusan itu dengan uang yang memadai dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Hudzail demi untuk mendapatkan kepala Hashim. Kaum Hudzail pergi mencari mayat Hashim untuk memisahkan kepalanya dari jasad, tetapi alangkah ajaib, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah. Ketika mereka hendak menghampiri tubuh Hashim yang telah menjadi mayat, serangga itu terbang menyerang, menggigiti wajah, mata, dan kening mereka. Bahkan seluruh tubuh mereka tak luput dari gigitan, sehingga mereka tidak bisa mendekati jenazah Hashim. Setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri mayat Hashim, mereka selalu gagal. Akhirnya menyerah dan berkata, "Biarkanlah dahulu sampai malam. Biasanya bila hari telah malam, mereka terbang, maka tinggallah mayat itu untuk kita," kata salah satu di antara mereka. Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam. Namun ketika langit mulai gelap, tiba-tiba kilat dan petir menggelegar, hujan pun turun dengan lebatnya bagai dicurahkan dari langit. Setahu mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebat. Dengan cepat air mengalir dari tebing-tebing memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah. Banjir besar pun datang melanda segala yang ada. Setelah subuh tiba, mereka bangkit kembali mencari tubuh Hashim di segala penjuru. Namun usaha mereka sia-sia, bahkan mereka tidak menemukan bekas-bekasnya. Rupanya banjir telah menghanyutkan mayat Hashim tanpa diketahui kemana perginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Hashim bin Tsabit. Allah melindungi mayat Hashim yang suci, jangan sampai dijamah oleh tangan-tangan kotor orang-orang musyrik.